Maroko? Hello. Gini ya, tadi udah bacakan di awal tuh. Jadi kemarin ada yang bikin tweet tentang unpopular opinion about Tracer. Aku udah duga bakal ada yang ngebahas mengenai privilege-nya Tracer sebagai artis di bawah naungan YG Entertainment. Sebelum aku berbagi pendapatku, menurut kalian gimana? Apakah Tracer emang gak dapet privilege sama sekali sebagai anak atau artis dari YG Entertainment? Coba tulis di komentar. Oke, udah. Kalau menurut aku, Tracer tetap dapat privilege sebagai artis di bawah naungan agensi Big 3. Aku nggak sepenuhnya setuju kalau ada yang bilang Tracer itu sama sekali nggak dapat privilege atau hak istimewa atau keuntungan sebagai artis di bawah naungan YG Entertainment. Aku bisa bagi 3 alasan kenapa Tracer itu tetap dapat hak istimewa atau privilege sebagai artis YG. Yang pertama, nama YG Entertainment itu kan udah nggak asing ya di penikmat musik Korea. Jadi otomatis sejak masih trainee, sejak sebelum debut, mereka udah dapat attention atau perhatian dari audien, yaitu para penikmat musik Korea, terkhususnya nih para YG Stan. Dan YG Stan itu ya nggak sedikit, lumayan banyak juga kan. Jadi sebagai artis di bawah naungan YG Entertainment, mereka cukup banyak menarik perhatian orang-orang untuk sedikit melirik mereka lah, ngepoin mereka lah. Yang kedua, mereka dapat promosi sana-sini, comeback bahkan 3 kali. MV debut aja jadi MV termahal. Nih, promosi ke acara-acara musik itu tuh rebutan, say. Dananya juga nggak sedikit. Buat propertinya lah, ini itunya lah. Kalau bukan dari agensi besar, kendala utama ya dana dan koneksi. Tapi karena mereka dari YG, alhamdulillahnya dananya sangat cukup. Koneksi juga di mana-mana. Kalau kalian nggak punya gambaran tentang agensi kecil, kalian bisa tonton Mixline episode 1, 2, 3 kalau nggak salah ingat. Itu di awal-awal YG dan beberapa artisnya itu keliling ke agensi-agensi kecil, nyari talent dari agensi yang lo tahu namanya sampai lo nggak tahu dan nggak bakal kira kalau di gunung itu ada agensi. Di situ juga ada sedikit gambaran problem-problem dari agensi-agensi kecil buat promosiin artis-artisnya. Dan alasan ketiga adalah mereka difasilitasi lebih dari cukup dan sangat baik. Dari sebelum debut, mereka udah dikasih 2 dom. Udah debut, mereka dikasih 3 dom. Jadi satu orang udah punya 1 kamar. Beberapa saat kemudian mereka pindah lagi ke tempat yang lebih baik. Masih dengan 1 orang 1 kamar. Di agensi mereka juga beberapa udah dikasih studio pribadi. Di perusahaan ada minimarket. Meskipun ya kalau dibandingkan dengan yang lain, promosi mingguan buat ke acara musik kita lebih minim. Tapi ada alasan yang aku bisa terima kenapa YG tetap kekeh buat nggak banyak-banyak promosi ke acara musik mingguan. Dan aku nggak ada masalah dengan hal itu. Cuma ya, kalau lagi promosi comeback tertentu, terus tuh kan biasanya ada tuh ke acara-acara yang emang nggak semuanya member ikut. Cuma 1, 2, 3 member. Bo ya, disamaratakan gitu loh, biar semua member tuh berkesempatan untuk join di acara gitu kan. Ada fansnya yang nungguin gitu loh guys. Oke, YG. Oke, 3 alasan tadi udah aku sebutin. Terus, salah nggak sih? Atau boleh nggak sih mereka punya privilege? Iya, sah-sah aja. Kenapa nggak boleh? Gini, mereka join ke YG juga penuh perjuangan. Mereka bertahan di sana juga penuh perjuangan. Mereka akhirnya terpilih dan debut di bawah naungan YG Entertainment juga penuh perjuangan. Jadi kalau pada akhirnya setelah mereka debut mereka dapat privilege, ya nggak masalah tuh ya. Tapi aku paham kenapa beberapa temen berpikir kalau Tracer tuh gak dapat privilege sebagai anak atau artis dari YG Entertainment. Kenapa? Karena Tracer debut ketika keadaan YG Entertainment itu lagi nggak baik, belum baik, masih proses pemulihan. Jadi mereka debut ketika situasinya tuh banyak pendengar lagu Korea atau penikmat lagu Korea itu sedang tidak suka atau tidak lagi berminat dengan YG Entertainment karena ada masalah-masalah yang sedang menyelimuti YG Entertainment. Jadi sejak sebelum debut, Teme tuh udah cukup hatam kenyang dengan hujatan-hujatan para haters. Sampai akhirnya debut pun masih banyak dibenci. Dibilang ini itulah, dibilangnya flop lah, dibilangnya produk gagal lah. Tapi meski demikian, tetap ada hak istimewa yang dirasakan atau yang didapat oleh Tracer sebagai anak atau artis dari agensi Big 3.
Cuma nggak sebesar itu, kayak nggak sebesar seharusnya, kayak seharusnya tuh bisa lebih besar dari itu atau lebih banyak dari itu, tapi karena situasi yang lagi tidak berpihak dengan kita, jadi ya gitu, nggak begitu besar atau nggak begitu impactful gitu loh. Meski aku bilang Tracer itu dapat privilege dari YG, terus nggak serta-merta artinya segala pencapaian yang selama ini didapat itu semua karena privilege dari YG ya, bukan. Ada kerja keras mereka di situ yang juga ambil andil, ada kerja keras teman yang juga ambil andil. Jadi nggak terus karena YG itu punya hak istimewa, punya banyak keuntungan, terus muanya prestasi yang didapat itu karena privilege. Gue tampol ya kalau ada yang masih bilang kayak gitu. Oke, cukup sekian. Kalau ada lagi atau ada hal yang mau dibahas, komen-komen aja di bawah. Thank you and bye-bye. 구독과 좋아요, 알림 설정, 댓글까지 많이 많이 달아주세요.